Kata mereka, secara bahasa telah datang suatu syair, Akhtal, qala al-Akhtal. Akhtal ini adalah seorang penyair Arab Nasrani, ya, tapi dia hidup di abad kedua kalau tidak salah. Dia pernah berkata dalam syairnya, qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraq. Kata dia, dalam bahasa istawa ala Bishr bin Marwan, ya, saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Bishr istawa alal Irak. Bishr telah menguasai Irak. Min ghairi sayfin, tanpa peperangan dan tanpa ada darah yang ditumpahkan. Seakan-akan mereka tunduk sehingga dia menguasai Irak. Nah, kata mereka, lihatlah. Penyair ini berkata istawa ala maknanya menguasai. Jadi secara bahasa istawa ala bukan cuma artinya di atas, bukan cuma di artinya menetap, tapi bisa diartikan dengan apa? Menguasai. Paham ini syairnya? Saya ulangi, mereka berdalil dengan syair, qad istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqin. Sungguh Bishr telah menguasai Irak tanpa ada pedang yang harus dihunuskan dan tanpa ada darah yang harus ditumpahkan. Istawa ala artinya adalah menguasai. Bantahannya panjang kata para ulama, di antaranya antum catat aja. Catat di mana? Enggak ada. Bantahannya sini. Bantahan. Pertama, syairnya tidak jelas. Tidak ditemukan. Bahkan dalam diwannya Akhtal, dalam buku syair Akhtal pun tidak ada. Sanadnya pun tidak ada. Ini syair kayaknya yang pertama menukil orang Mu'tazilah dari Akhtal. Seakan-akan itu kebohongan saja karena dicek ternyata tidak ada. Paham? Dicek dari diwannya, biasanya mereka punya diwan, para penyair punya diwan, itu buku-buku puisi mereka. Dicek tidak ada. Dicek sanadnya juga tidak ada. Lagi pula dia Nasrani. Ya, kemudian intinya tidak benar. Yang kedua, banyak ulama bahasa yang mengingkari makna ini, mengingkari istawa, mengingkari makna istaula. Ya, di antaranya adalah Ibnul Arabi, seorang ahli bahasa yang wafat pada tahun 230 sekian, dan di antaranya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ahli bahasa terkenal yang wafat 170 sekian, 170. Jadi satunya Ibnul Arabi wafat 230, kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, yang wafat pada tahun 170. Mereka ini ahli bahasa, mereka mengatakan enggak ada istawa artinya apa? Istaula, enggak ada. Enggak ada istawa artinya apa? Istaula. Kenapa tidak ada secara bahasa? Karena istaula itu mengharuskan sebelumnya tidak dikuasai. Sebelumnya musuh, ya. Kemudian dikalahkan, atau sebelumnya tidak dikuasai, kemudian apa? Dikalahkan. Itu baru istawa. Misalnya, saya bertempur, si A bertempur dengan si B. Setelah itu istaula A ala B. A bertempur dengan B, akhirnya A menguasai apa? B. Sebelumnya B tidak dikuasai apa? Oleh A. Nah, kalau kita praktekkan dalam firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", maka tidak jadi. Allah mengatakan sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy, seakan-akan sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Paham? Dan ini bantahan yang paling telak. Seandainya kita mengartikan istawa dengan makna istaula, berarti mengharuskan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, arsy belum Allah kuasai. Paham? Ini bantahan yang paling telak. Baik, bantahan berikutnya. Azan dulu. Ini dalil mereka yang pertama, ya. Baik, bantahannya, ya. Pertama, saya ini tidak jelas. Yang kedua, banyak ulama bahasa yang mengingkari, Ibnul Arabi dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian yang ketiga, istaula mengharuskan sebelumnya tidak dikuasai, dan ini tidak mungkin bagi Allah karena Allah menguasai apa? Semuanya. Kemudian bantahan yang keempat, ya. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah biasanya istawa ala maknanya di atas. Atas, bukan menguasai. Ya, bukan menguasai. Karenanya kita ikut kebiasaan Quran. Karenanya kita ikut kebiasaan Quran. Al-Quran. Maksud saya, istawa ala kebanyakan dalam Al-Quran selain berbicara tentang ayat sifat, semuanya maknanya di atas. Tadi wastawat alal judi, apa namanya? Perahunya Nabi Nuh di atas apa? Di atas pohon. Kemudian agar istawa ala zuhurihi, agar kau berada di atas apa? Pundak hewan, pundak onta. Kemudian fa idza stawaita anta alal fulki, tatkala engkau maka alal fulki, kalau berada di atas apa? Kapal. Jadi semua maknanya apa? Di atas. Kemudian fastawa ala suqihi, dan batangnya berada di atas apa? Akarnya. Semuanya maknanya di atas. Kenapa tiba-tiba kau bilang ini menguasai? Artinya menguasai. Kita kalau tatkala memahami Al-Quran, kita biasanya mengikuti kebiasaan apa? Al-Quran. Tidak ada ayat-ayat tersebut yang diartikan dengan menguasai. Coba kita artikan istawa ala artinya menguasai semuanya. Contoh, wastawat alal judi, jadilah kapal Nabi Nuh menguasai gunung judi. Enggak nyambung tidak? Enggak nyambung. Jadilah batang pohon fastawa ala suqihi, menguasai apa? Akar pohon. Enggak nyambung. Jadilah Nabi Nuh menguasai kapal. Tidak, dia tidak kuasai, maksudnya di atas, ya. Tidak. Kemudian jadilah Rasulullah SAW menguasai atas ontanya. Sebelum Nabi naik pun Nabi sudah menguasai apa? Ontanya. Paham? Jadi maksud saya ini cara bantahan yang lain, bahwasanya kebiasaan Al-Quran istawa ala itu maknanya apa? Di atas. Ya, kita ikut kebiasaan itu aja. Ngapain ente ikut tidak yang bukan merupakan kebiasaan Al-Quran? Paham atau tidak di sini, ikhwan? Paham, ya? Baik, ini dalil pertama. Dalil kedua. Kata mereka, Allah mengkhususkan menguasai istaula
kepada arsy karena arsy adalah makhluk terbesar. Ini kenapa mereka bantah begini? Karena Ahlussunnah mengatakan kalau Allah menguasai, ya ini bantahan kelima, 4, 5. Kalau istawa artinya menguasai, kalau istawa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan istawa alal jabal. Allah beristiwa di atas gunung. Karena Allah menguasai gunung enggak? Istawa alal bahr. Allah beristiwa di atas laut. Allah menguasai laut enggak? Ya kan? Semuanya. Istawa ala Indonesia misalnya. Indonesia dikuasai Allah enggak? Ya, kelazimannya kalau kita ngartikan istawa artinya di atas, berarti kita boleh mengatakan Allah di atas. Istiwa di atas laut, di atas gunung, di atas pohon, di atas mana-mana, karena istawa artinya apa? Menguasai. Paham? Bantahnya begitu. Nah, mereka dalil, kata mereka enggak. Maksudnya itu, kenapa kita Allah mengkhususkan arsy? Karena arsy adalah makhluk yang terbesar. Ini namanya ngeles ya. Gimana bantahannya? Bantahannya benar, Allah mengkhususkan. Mungkin karena kita ikutlah pendapat engkau. Taruhlah kita ikut pendapat engkau bahwasanya Allah menguasai arsy secara khusus. Tapi bukan berarti kita melarang Allah menyebutkan yang lainnya. Apa salahnya kalau seandainya istawa artinya adalah menguasai, kita bilang Allah menguasai gunung, apa salahnya? Benar Allah sebutkan arsy secara khusus. Tapi bolehkah orang mengatakan Allah beristiwa di atas gunung? Enggak ada yang boleh. Enggak ada yang membolehkan, paham? Antum enggak paham? Saya ulangi. Benar, seandainya kita ngikut pendapat engkau bahwasanya istawa maknanya istaula. Ini kita ngalah ya, padahal enggak benar. Taruhlah kita ikut pendapat engkau bahwasanya istawa maknanya menguasai. Terus engkau mengatakan Allah menyebutkan arsy secara khusus karena arsy adalah makhluk yang terbesar. Oke, kita setuju juga. Tetapi itu tidak melazimkan dilarangnya kita mengatakan Allah menguasai selain arsy. Dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Berarti kita boleh mengatakan Allah di atas apa? Gunung. Allah menguasai gunung, Allah menguasai laut. Allah istawa alal arsy, alal gunung, Allah istawa alal laut, Allah istawa ala Indonesia, Allah istawa ala pohon. Dan tidak ada yang mengatakan demikian. Paham atau tidak? Benar. Kemudian contoh Allah mengatakan Rabbu kul, di antaranya Allah menggabungkan antara arsy dengan yang lainnya. Allah menggabungkan penguasaan terhadap arsy dan juga yang lainnya. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim." Wa rabbul arsyil azim. Saya yaquluna lillah. Rabbul arsyil azim. Perhatikan di sini. Allah berkata dalam surat Al-Mu'minun, "Katakanlah siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung." Kalau kita artikan bahasa lain, katakanlah siapa yang menguasai langit yang 7 dengan arsy yang agung. Allah sebut langit, Allah sebut arsy. Berarti kalau Anda bilang arsy istawa artinya istaula, berarti boleh dong kita bilang katakanlah siapa yang beristiwa di atas langit dan di atas apa? Arsy, dan istiwa di atas gunung, di atas yang lainnya. Berarti kalau diartikan penguasaan tidak harus hanya arsy doang. Paham? Kalau diartikan istawa artinya menguasai, harusnya tidak hanya dikhususkan kepada arsy saja, karena Allah menyebutkan juga Allah menguasai apa? Langit misalnya, dan yang lainnya. Terakhir dalil yang ketiga. Yang sering kita sampaikan, kata mereka, kalau Allah di atas arsy, Allah lebih kecil dari arsy. Allah membutuhkan arsy. Allah butuh tempat. Dan lain-lain. Allah jism dan lain-lainnya. Ini sudah sering kita bantah bahwasanya bantahannya mudah. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Saya sering sampaikan Nabi, langit lebih tinggi daripada bumi, dan ternyata langit lebih luas daripada bumi. Paham? Langit di atas bumi, dan langit tidak butuh dengan apa? Bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara khaliq dengan apa? Makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Tapi semua itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan sifat al-istiwa yang harus kita imani, ya, dan ini salah satu sifat fi'liyah, ya. Allah lakukan yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah beristiwa di atas arsy.